Berikutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk plat lantai 2. Di lantai 2 ini, saya akan menggunakan gambar denah lantai 2, dan kita bisa lihat untuk penggambaran platnya sedikit lebih rumit daripada gambar yang kita kerjakan sebelumnya. Di sini, kita bisa coba untuk melakukan penggambarannya, namun mungkin di sini saya akan perbaiki sedikit dulu untuk gambar ini. Kemudian kita akan melakukan cara yang sama dengan cara kita memodelkan pelat di lantai 1. Pertama, saya melihat ini ada S3, maka saya akan bikin tipe S3. Di sini saya akan cek pada gambar, S3 itu memiliki tebal 130. Bahkan untuk semua tipe yang ada di sini, tebalnya adalah 130 kecuali S6. Untuk floor elevation kita tidak perlu ubah karena SFL-nya sudah sesuai dengan bottom elevation kita. Di sini saya akan gambarkan dengan poin di bagian yang menggunakan S3 dari menu Draw. Di sini ada void, jadi kita tidak gambar. Dan kita kelihatan untuk tipe pelat lainnya, yaitu pelat S2. Di sini saya akan buat ataupun copy S2. Namun bedanya, saya akan gunakan warna yang berbeda dengan S1. Sini saya klik S2 dan saya klik point, untuk kemudian saya lanjutkan penggambaran untuk S2. Di sini karena menggunakan S3, saya akan klik S3 lagi. Dan di sini ada S4, sehingga saya akan copy dan ubah menjadi S4. Karena tebalnya sama, saya tidak akan ganti tebalnya, hanya ubah di bagian atribut editornya saja. Di sini saya klik point di S4, lalu saya isi kembali. Kita lakukan ini sampai semua pelat sudah dipenuhi dengan pelat-pelatnya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa bagian void ya. Seperti ini ada void leaf. Di sini tidak ada keterangannya ya, apakah di sini void atau tidak. Kemudian di sini juga tidak ada keterangan untuk platnya. Sehingga untuk sementara mungkin saya akan asumsikan dulu, namun ini bisa disesuaikan dengan bentuk gambar yang sebenarnya. Di sini saya akan masuk ke salah satu tipe, misalkan S3, atau bisa juga saya tambahkan sebuah tipe plat baru yang saya tandai dengan misalkan no name. Jadi ini pelat yang tidak ada namanya dan nanti akan saya cek kembali. Di sini kita akan coba gambar pakai draw lagi, seperti ini. Mungkin jangan warna hijau, karena garisnya juga warna hijau. Nah, kemudian kita lihat di sini ada void-nya. Nah, untuk penggambaran void, kalau void-nya besar seperti ini, maka kita bisa abaikan saja, yaitu kita tidak perlu gambar lagi apapun. Namun untuk void yang kecil seperti ini, ada dua cara penggambaran. Yang pertama adalah menggunakan slab opening, dan satu lagi adalah menggunakan slab slab yang kita potong. Bedanya adalah pada detail dari tulangannya. Kalau kita ingin menambahkan trimmer bar di sini, maka kita harus menggunakan slab opening. Namun kalau kita tidak ingin menggunakan trimmer bar, kita boleh split plat ini lalu kita hapus. Untuk contoh di sini, saya mungkin akan menggunakan slab opening. Saya akan buat custom slab opening, lalu saya tinggal gambar menggunakan rectangle. Di sini saya juga bisa lihat ada slab opening kecil di sini.
dan di bagian ini. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat slab opening dengan lebih cepat. Dan juga kita bisa masukkan trimming bar nantinya. Cara kedua adalah kita split lalu kita delete, di mana kedua cara itu boleh digunakan. Sekarang kita akan masuk pada bagian pelat luarnya. Kita bisa lihat di sini ada sedikit cantilever yang tidak ditandai dengan nama tertentu. Di sini kita tidak bisa langsung menggunakan poin seperti ini, karena bagian luar ini tidak ditutup dengan elemen apapun. Sehingga kita akan gunakan cara lain, yaitu penggambaran menggunakan rectangle. Di sini saya bisa gunakan kembali tipe no name, karena di sini saya tidak tahu ukuran ataupun tipe dari balok ataupun pelat cantilever ini. Jadi saya bisa langsung menggambarkan seperti ini, kita coba dulu. Dan software akan secara otomatis melakukan pemotongan. Di sini saya bisa klik kanan untuk split, dan saya akan pecah pada bagian ini, klik kanan, karena bagian ini adalah void. Sekarang kita masuk pada bagian penulangan. Kita mulai dari S3 terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat untuk tipe S3, S4, dan di sini ada S2, 3, dan 4. Kalau kita menggunakan S2, kita bisa lihat dia menggunakan tulangan D10400 di atas dan D10300 di bawah. Kemudian ada tambahan ekstra di D10300 bagian lapangan bawah dan D10400 di bagian ekstra atas. Kita juga bisa lihat di bagian sampingnya ini menggunakan tulangan yang berbeda, yaitu D10200 dan di sini ada D10200 lagi. Kalau kita lihat di bagian S4, di sini kita bisa melihat tulangan yang berbeda. Di sini kita bisa melihat ada tulangan D10300 di bagian atas dan bawah, lalu ada tulangan tambahan D10300 lagi. Di sini juga D10150. Sedangkan di sini kita kembali ke D10400 dan D10200. Nah, ketika kita berhadapan dengan tipe seperti ini, maka kita harus membuat mapping terlebih dahulu. Karena penulangan di dalam TRB harus sebisa mungkin kita refleksikan pada lapangan. Jadi kita harus terlebih dahulu memikirkan cara menyusun tulangan ini di lapangan nantinya. Pertama, kita bisa perhatikan dulu untuk tulangan-tulangan yang tidak menerus. Seperti tulangan-tulangan midspan di bagian bawah. Ini kan tidak menerus ya, karena dia putus aja di setiap tipenya. Untuk bagian-bagian ini, kita akan modelkan dengan parametric arrangement. Kita bisa pertama masuk ke slab main bar, dan kita selalu menyusun tulangan ekstra bagian bawahnya dulu. Di sini saya butuh tulangan ekstra D10300, lalu D10250, dan D10200. Maaf, ini tidak ada ekstra ya, jadi ini saya abaikan. Maka saya hanya butuh D10300 dan D10250. Di sini kita akan coba buat dua tipe. Yang pertama ini adalah D10300. Tentunya ini bottom bar. Dan berikutnya ada D10250. Tentunya ini juga bottom bar. Namun, kita akan berikan informasi yang lebih banyak untuk bagian awalan ini. Misalkan ini adalah extra bottom D10300. Dan ini adalah extra bottom D10250. Jika kita membutuhkan pemisahan yang lebih jelas lagi, kita bisa mengubah nama dari plat ini, nama dari tulangan ini menjadi lebih detail lagi. Misalkan extra bottom D10300YX. Kemudian ini kita copy,
lalu kita ada 10.300Y. Di mana X dan Y itu maksudnya adalah bagian ini. Sekarang kita lanjut lagi ke D10 250 yang X, dan saya akan copy untuk yang Y satu lagi. Nah, sekarang kita coba susun tulangan bagian ekstranya. Kita akan menggunakan parametric arrangement, lalu kita menggunakan tipe yang warna oranye. Di sini kita akan masukkan tulangan untuk S2 terlebih dahulu, D10300. Kita klik di S2, klik warna oranye, dan kita isi di bagian yang pendek ini warna kuning. Yang warna kuning ini artinya bottom bar. Ini adalah D10300. Namun kalau kita lihat, ini tulangannya meneruskan, jadi ini perlu kita kosongkan atau kita tinggal hapus saja. Kemudian kita perlu cek untuk panjang dari tulangan ini. Di sini kita lihat tulangannya itu berhenti di LX per 4. Jadi kita akan masukkan tulangan ini ke LX per 4 untuk bagian panjangnya. Di sini adalah LX per 4. Bisa dilihat walaupun ini sisi panjang, namun pembagian dari tumpuannya tetap ikut sudut ataupun sisi pendeknya. Nah, di sini kita bisa atur panjang yang warna kuning ini dari bagian ini, SN per 4. Di sini ada tambahan 20D, maka ini akan kita kosongkan dan kita ganti sisi pendek bagi 4. Ini yang menentukan jarak dari pemutusan tulangan kuning ini dari tepi balok ini. Sedangkan untuk sisi yang ini juga sama-sama menggunakan SN per 4. Kalau mau menggunakan sisi panjang, kita bisa pakai LN. Untuk yang ada di sini, ini adalah panjang tulangan ekstra atasnya yang warna ungu. Namun karena kita tidak isi, maka kita tidak akan isi juga. Kemudian SN per 4 yang di sini dan di sini adalah pembagian dari area distribusinya. Di sini kan jaraknya sama-sama LX per 4 ya, sisi pendek. Jadi kita tidak ganti juga. Kita masuk ke S3. S3 maaf, maksud saya S4. S4 punya tipe yang sama. Jadi kita ambil ini, lalu kita ganti SN. Di sini D10 250. Dan di sini kita kosongkan. Untuk S3 dan no name, di sini S3 tidak ada ekstra bawah, jadi saya tidak masukkan. No name saya tidak tahu tulangannya, jadi kita tinggal klik rebar and rebar content. Di sini kita bisa lihat tulangan sini sudah tergenerate otomatis. Kalau kita klik pada bagian platnya, bagian tulangan garisnya, kita bisa lihat ini X, namun arah ini juga X. Karena parametric arrangement hanya akan mencocokkan ke item yang pertama kali dia ketemu. Sehingga saya akan ubah dulu untuk yang bagian ini. Ini perlu tidak perlu ya, tidak wajib. Jadi ini saya ganti ke Y. Sedangkan yang di bagian ini, saya ganti ke Y. Ini perlu tidak perlu ya. Nggak diubah juga tidak masalah. Ini adalah tulangan bawahnya. Namun kalau kita lihat, di sini ada tekukan. Di mana ini menggunakan tekukan 135 derajat. Tekukan 135 derajat bisa kita tambahkan secara manual di semua tulangan ini. Caranya kita tinggal batch semua tulangan extra bottom. Lalu kita masukkan left band atau right band di bagian ini. Di mana left band, right band ini akan kita masukkan sesuai dengan tekukan dari panjang tekuk dari 135 derajat ini. Misalkan panjang tekukannya adalah 6D. Ini hanya contoh. Atau 12D. Ini adalah untuk yang kiri, dan ini adalah untuk yang kanan. Perubahannya bisa dilihat pada model, di mana garisnya itu sudah ditekuk ke atas. Nah, berikutnya kita akan melakukan penulangan untuk tulangan ekstranya, dan juga untuk tulangan basicnya. Di sini, untuk tulangan ekstra dan tulangan basicnya akan dibahas di video yang terpisah.